Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, saya mahasiswi dari semester 4 D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa fosfat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang prosedur untuk analisa fosfat ini, saya akan menjelaskan tentang fosfat. Fosfat merupakan salah satu unsur zat hara yang diperlukan dan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di dalam perairan. Nah, bentuk fosfat pada perairan yaitu ortofosfat. Adanya ion fosfat pada perairan itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas perairan tersebut. Namun, pada dasarnya makhluk hidup yang ada di perairan itu memerlukan fosfat dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, apabila kandungan fosfat yang ada di dalam perairan tersebut berlebihan, maka itu juga dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam perairan tersebut. Untuk asal-usul fosfat, adanya fosfat dalam perairan yaitu berasal dari kotoran manusia atau hewan, terus juga dari sabun, deterjen, dan industri kertas. Untuk rumus struktur kimia dari fosfat yaitu PO4. Jadi rumusnya seperti ini. PO4. Sedangkan untuk bahayanya fosfat, salah satunya yaitu apabila kandungan fosfat di dalam perairan itu sangat besar, maka itu dapat mengakibatkan peningkatan pertumbuhan alga atau yang disebut dengan eutrofikasi yang dapat menyebabkan penghambatan terhadap pancaran sinar matahari yang akan masuk ke dalam air tersebut sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Untuk bahaya yang kedua, yaitu juga dapat menyebabkan kandungan kadar oksigen terlarut dalam perairan tersebut menjadi berkurang. Selanjutnya, untuk prinsip analisa dari fosfat ini pada sampel air, prinsipnya yaitu dalam larutan asam, ortofosfat yang bereaksi dengan amonium molibdat untuk membentuk asam molibdofosforik yang kemudian direduksi oleh stannus klorida atau SnCl2 menjadi molibdenum berwarna biru yang intens. Warna yang dihasilkan ini berbanding lurus dengan konsentrasi fosfat. Untuk analisa fosfat dalam sampel air, yaitu yang pertama kita ambil sampel air sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu kita tambahkan sebanyak 0,25 amonium molibdat dan juga ditambahkan sebanyak 1 tetes SnCl2 atau stannus klorida. Nah, setelah itu kita homogenkan dan juga didiamkan selama 7 menit. Nah, setelah inkubasi ini selesai, kita baca absorbansinya pada spektrofotometri dengan panjang gelombang 650 nanometer. Jadi seperti itu. Untuk pembuatan larutan induknya, saya contohkan menggunakan pembuatan larutan induk 1000 ppm dalam 100 ml Aquades. Jadi di sini saya sudah buat contohnya. Maksudnya di sini 1000 ppm itu sama dengan 1000 mg per liter atau 1000 mg dalam 1 liter Aquades. Tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan, ketemu sebanyak 100 mg. Karena di dalam lab kimia biasanya neraca analitik yang digunakan itu dalam satuan gram, maka 100 gram ini kita konversi dalam satuan gram. Ketemu 0,1 gram. Jadi untuk pembuatan larutan induknya kita timbang sebanyak 0,1 gram kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4. Setelah itu kita larutkan dengan Aquades. Setelah larut kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dietkan sampai tanda batas menggunakan Aquades. Sedangkan untuk pembuatan larutan standarnya saya berikan contoh dengan beberapa konsentrasi yaitu 10, 30, 60, 90, 150 dan 180 ppm dalam 25 ml. Jadi untuk pembuatan larutan standarnya kita menggunakan rumus pengenceran. Rumusnya
V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Di sini saya contohkan untuk pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 10 ppm. Jadi ketemu volume yang kita cari atau V1-nya yaitu sebanyak 0,25 ml. Jadi untuk pembuatan larutan standarnya sebanyak 0,25 ml, kita ambil larutan induknya sebagai pembuatan larutan standar pada konsentrasi 10 ppm ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 ml larutan standar ini pada konsentrasi 10 ini dan ditambahkan sebanyak 0,25 ml amonium molibdat dan 1 tetes SnCl2. Setelah itu kita homogenkan dan didiamkan selama 7 menit. Setelah inkubasi selesai, dibaca pada spektrofotometri absorbansinya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Untuk setiap konsentrasi pada pembuatan larutan standar ini, caranya sama seperti konsentrasi 10 yang barusan sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurva kalibrasi fosfat. Nah, untuk pembuatan kurva kalibrasi ini yaitu agar kita dapat menemukan atau menghasilkan persamaan regresi liniernya atau yang biasa disebut dengan Y sama dengan AX plus B. Jadi caranya yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah mencantumkan konsentrasi dan juga absorbansinya pada seri larutan standarnya pada konsentrasi 10 sampai dengan 180. Nah, untuk pembuatan grafiknya atau kurva kalibrasinya, untuk langkah selanjutnya kita pilih dan klik insert. Setelah itu kita pilih scatter dan di sini telah muncul sebuah grafik yang menghubungkan antara konsentrasi dan juga absorbansinya, di mana yang biasa kita sebut dengan kurva kalibrasi tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan dari kurva ini, kita yang pertama harus membuat garis miringnya atau gradiennya. Dengan cara kita klik kanan pada salah satu titik, lalu kita pilih Add Trend Line. Nah, di situ sudah muncul garis miring atau gradien. Sedangkan untuk menentukan persamaannya, kita pilih Display Equation on Chart. Dan muncul persamaannya yaitu Y sama dengan 0,038X plus 0,0274. Sedangkan untuk menentukan determinan korelasinya, kita pilih Display R Squared Value and Chart. Muncul sebesar 0,8421. Nah, di sini kan konsentrasinya dari 0 sampai 7. Sedangkan yang saya buat, yang saya cantumkan tadi dari angka 10. Jadi kita ganti dengan cara mengklik kanan. Lalu kita pilih select data. Nah, kalau di sini editnya tidak muncul, kita bisa menggunakan edit yang di sini. Kita blok dulu. Maaf, kita pilih yang series X values karena yang akan kita ganti pada kurva ini bagian X-nya atau konsentrasinya. Jadi kita pilih ini. Setelah itu kita blok dari konsentrasinya. Kembalikan lagi. Kita pilih OK. Oke. Nah, sekarang sudah mengganti dari 0 sampai 200.
kisaran dari 0 sampai 200. Jadi seperti itu untuk membuat kurva kalibrasi fosfat. Batas maksimum untuk kelas 1 dan kelas 2 yaitu sebesar 0,2 mg per liter, sedangkan untuk kelas 3 yaitu sebesar 1 mg per liter. Dan untuk kelas 4 yaitu sebesar 5 mg per liter. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.